Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Sambas TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih dapat menikmati hidup sebagai salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hitung entah berapa banyak jumlahnya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah tetap menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Para pemirsa Sambas TV yang dirahmati Allah, detik demi detik, menit dan hari yang telah berlalu, setiap saat kita selalu mendapatkan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah. Di dalam bahasa Arab, rezeki dimaknai sebagai pemberian. Sedangkan menurut Syekh Mutawalli, rezeki adalah segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Rezeki yang kita gunakan selama ini, jika kita hitung, tidak akan mampu kita menghitungnya. Sebab berapapun banyaknya kemampuan kita untuk menghitung, tetap tidak akan bisa terhitungkan. Setiap napas, setiap detak jantung, setiap apa yang kita lakukan selama ini merupakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah yang tidak pernah diminta ganti rugi olehnya. Rezeki yang diberikan oleh Allah sudah selayaknya untuk kita syukuri, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manakala rezeki yang kita berikan itu, rezeki yang kita terima itu tidak kita manfaatkan, berarti kita menjadi umat yang salah satunya adalah kufur nikmat. Di dalam pembagian rezeki, para ulama umumnya membagi 4 jenis rezeki, 4 tingkatan rezeki, yang keempatnya ini sebenarnya menjadi kriteria yang paling baik untuk kita lakukan introspeksi diri pada diri sendiri. Yang pertama, rezeki yang dikategorikan pada tingkat yang pertama ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk yang telah diciptakannya. Seluruh makhluk yang diciptakannya ini, baik makhluk yang berupa hewan, tumbuhan, atau manusia, dan alam seisinya, merupakan semua makhluk yang telah ditentukan oleh Allah rezekinya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah telah menjamin bahwa setiap makhluk yang diciptakannya itu telah ditentukan rezeki-rezekinya. Dari penentuan ini banyak memahami bahwa rezeki dianggap sebuah takdir yang tidak bisa dirubah-rubah. Padahal kalau kita maknai sesungguhnya bahwa rezeki itu bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan takarannya, melainkan sesuatu yang kita peroleh dengan ikhtiar, dengan usaha yang harus kita lakukan sendiri. Dalam konteks rezeki pada tingkatan yang pertama ini, kebanyakan dari kita memaknainya bahwa jika orang tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan rezeki. Padahal sesungguhnya siapapun makhluk yang diciptakan Allah, pasti mereka akan diberikan rezeki. Sebagai sebuah contoh, ada cerita unik dari bangsa Jepang yang menggunakan rumah dengan pintu dengan sorong atau dengan geser, di mana pada salah satu rumah ditemukan ada sebuah pintu yang sudah cukup lama tidak pernah dibuka, dan diperkirakan pintu tersebut sudah mencapai 2 tahun. Pada saat mau dibuka, pintu tersebut ternyata sangat sulit untuk digeser karena ada sesuatu yang menempel atau yang melekat pada 2 pintu untuk digeser tersebut. Setelah dipaksa, akhirnya pintu dapat dibuka, dan sangat mengagetkan bagi para pemiliknya bahwa ternyata di pintu tersebut ada terselip
satu amplop kecil yang di dalamnya ada seekor cicak. Cicak tersebut tidak mati selama 2 tahun. Padahal dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa kemana-mana, apalagi dia harus mencari yang namanya makanan. Tapi dengan kekuasaan Allah, ternyata cicak yang ada di dalam amplop tersebut dapat hidup dalam waktu 2 tahun. Para pemirsa TV Sambas yang dirahmati Allah, bagaimana bisa seekor cicak di dalam amplop tersebut bisa hidup tanpa bisa bergerak selama 2 tahun? Setelah diamati, setelah diteliti oleh pemilik rumah, ternyata ditemukan bahwa seekor cicak yang terjepit tersebut setiap harinya dibantu oleh seekor cicak lainnya sebagai temannya untuk mengantarkan makanan. Betapa luar biasa Allah dengan izinnya, Allah dengan kehendaknya, cicak yang tidak bisa bergerak, dia mampu diberikan makan melalui bantuan dari cicak yang lain. Ini salah satu pelajaran yang berharga buat kita, bahwa yang namanya makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, semuanya telah dijamin oleh Allah rezekinya. Sehingga jangan kita berpikiran bahwa rezeki pada hakikatnya adalah takdir yang tidak bisa dirubah, tetapi rezeki pada hakikatnya adalah sesuatu yang bisa kita cari, bisa kita upayakan melalui ikhtiar kita di dunia ini. Para pemirsa TV Sambas yang berbahagia, pada tingkatan yang kedua, yaitu kelompok manusia yang mendapat rezeki dari Allah adalah rezeki yang sudah ditakarkan atau ditentukan oleh Allah sesuai dengan usaha ataupun ikhtiar yang dilakukannya. Kita bekerja selama setengah hari, maka sudah sewajarnya kita mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini yang dinamakan takaran. Artinya rezeki itu akan kita dapatkan jika kita melakukan usaha. Cukup banyak orang yang bekerja dengan malas-malasan, maka sudah sewajarnya rezeki yang mereka dapatkan hanya sebatas dari apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, jika kita ingin merubah hidup menjadi orang yang lebih sukses, orang yang lebih mulia atau orang yang lebih terhormat di lingkungan masyarakat dari sisi ekonomi, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Sedangkan untuk tingkatan yang ketiga, rezeki yang dikategorikan untuk level yang ketiga ini adalah rezeki yang ditambahkan. Rezeki yang ditambahkan ini dimaksudkan adalah rezeki yang dikhususkan bagi umatnya, bagi hambanya yang pandai bersyukur. Setiap hamba, setiap umat yang pandai bersyukur, tentu Allah akan melipat gandakan dari apa yang didapatkannya pada saat itu. Oleh karena itu, kita bisa memisalkan atau kita bisa mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana si kita yang setelah berkeluarga, sekiranya ada anak yang kita beri uang, mereka berterima kasih dan mereka sangat menghargai pemberian kita, tentu hati kita akan merasa senang. Pada saat mendapatkan rezeki yang lebih banyak, tanpa dipinta pun, kita sering memberikan bagian rezeki yang lebih besar kepada mereka. Tapi berbeda halnya apabila kita menemukan atau menemui anak kita yang apabila diberikan uang misalnya Rp5.000, mereka malah tidak senang, mereka malah mengomel. Tentu perasaan orang tua merasa hancur, merasa tidak senang. Akibatnya anak seperti itu seringkali tidak akan mendapatkan bagian pada saat kita mendapatkan rezeki yang lain. Ini salah satu contoh dari sisi kemanusiaan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba maha, tentu bagi hambanya yang bersyukur, maka dia akan melipat gandakan dari pemberian rezeki yang telah diberikannya. Hal ini terkait dengan firman Allah yang sudah sangat populer di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa
apabila umat manusia atau hambanya yang pandai bersyukur, lalu mereka berterima kasih dan melakukan amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang baik atas tanda syukurnya kepada Allah, Allah akan menambahkan rezekinya dengan berlipat ganda. Kalaupun hamba yang bersyukur tersebut tidak mampu melaksanakan kegiatan usahanya, tapi dengan rasa syukur yang dia miliki, Allah sangat menghargainya. Para pemirsa TV Sambas yang dirahmati Allah, bagi orang yang tidak bersyukur, Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih, azab yang barangkali tidak terperkirakan atau tidak tergambarkan oleh kita di dunia ini. Bahkan orang yang tidak pandai bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah, seperti orang yang tamak terhadap hartanya, maka di akhirat kelak harta tersebut akan dikalungkan sebagai kalung api neraka di lehernya. Na'udzubillahi min zalik. Ini merupakan syarat-syarat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi bagi siapa saja yang mau dan mampu bersyukur kepada Allah atas pemberian yang telah diberikannya, maka Allah akan menambah, menggandakan rezeki-rezeki yang telah pernah diberikannya kepada hambanya. Para pemirsa TV Sambas yang dirahmati Allah, pada tingkatan yang keempat, ini yang sangat dahsyat, yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa diketahui oleh hambanya dari mana sumber yang didapatnya. Pemberian ini tentunya diberikan kepada hamba yang secara khusus sangat dekat, sangat membahagiakan atas Khaliknya, di mana tingkat syukurnya melebihi dari hamba-hamba yang lain. Di samping dia rajin bersedekah, rajin berzakat, infak, dia juga melakukan hal-hal lain seperti melakukan sholat tahajud dan sholat duha. Kita mengetahui bahwa sholat duha merupakan sholat sunat yang bisa membuka pintu rezeki bagi para hambanya yang mau melaksanakannya dengan ikhlas. Ini tentunya dikhususkan bagi mereka-mereka yang secara perorangan atau secara berkelompok mau melakukan secara berjamaah sholat duha, yang mana nanti akan memberikan efek di samping usahanya yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya jika kita pada saat ini menjadi orang atau menjadi hamba yang menempati pada posisi yang keempat itu. Kita mendapatkan dari hasil usaha kita, kita mendapatkan hak rezeki dari sebagai seorang hamba atau sebagai seorang makhluk. Lalu kita juga mendapatkan bonus berupa rezeki yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita ketahui dari mana sumbernya. Untuk itu, mari kita tingkatkan keimanan kita, mari tingkatkan pula keikhlasan kita dalam beramal. Mari sebagai seorang muslim kita melakukan hal-hal yang terbaik, yang tentunya tujuannya tidak lain adalah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan rezeki ini, tentu filosofi yang sangat baik yang bisa kita contoh, harta yang berkembang itu seperti sebatang pohon pisang. Kalau yang namanya pisang, apabila ditebas atau dipotong pucuknya, maka tidak lama dia akan tumbuh kembali. Kalau sekiranya rezeki yang kita miliki seperti sebatang pisang atau sepucuk pisang itu, maka tentu kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Untuk itu, untuk mendapatkan filosofi tersebut, kita sebagai hamba, di samping kita berupaya untuk menjadi hamba yang terbaik, kita menyalurkan rezeki sesuai dengan kemampuan kita dengan rasa ikhlas yang tinggi, maka insya Allah kita akan menjadi golongan hamba yang keempat, yaitu di samping mendapatkan semua fasilitas yang telah ditentukan pada tingkat yang pertama, kedua, dan ketiga, kita akan mendapatkan bonus yang berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa TV Sambas.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.